Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya mau mewawancarai teman saya bernama Bu Asmani. Beliau pakar pendidikan di Jakarta. Beliau pakar pendidikan Bupres di kota saya, yaitu di Jakarta Selatan. Terima kasih Bu Asmani sudah hadir di sini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oke, baik, saya ingin mempertanyakan nih Bu yang saya alami di sekolah saya, mungkin bisa berbagi ilmunya dengan saya. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah? Ya. Menurut saya faktor-faktor yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah, yang pertama itu guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Ya, jangan kita menyalahkan terlebih dahulu siswa, tapi kita tidak melihat kitanya sendiri sebagai guru. Sudahkah kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita? Berarti lebih tepatnya introspeksi diri kita ya Bu. Oke. Terus setelah itu kita berlanjut kepada siswa, apakah yang kedua mereka memiliki kesulitan belajar atau apakah mereka memiliki masalah di rumah, masalah pribadi, masalah dengan orang tua, seperti itu. Jadi harus kita kaji dulu lebih dalam. Oke, baik. Selanjutnya Bu Asmani, apa penyebab siswa kesulitan dalam memahami pembelajaran menurut Bu Asmani? Kesulitannya ya? Penyebabnya apa sih biasanya? Penyebab itu yang pertama mungkin dari guru itu kurang memberikan metode atau media pembelajaran yang tepat, sehingga materi yang disampaikan kurang diterima oleh siswa. Kemudian yang kedua, memang siswanya sendiri mengalami kesulitan. Contoh, dia anak-anak ABK, pasti kita membedakan antara anak-anak ABK dengan anak-anak yang normal. Kemudian yang ketiga, yaitu tadi mungkin dari masalah yang dihadapi siswa, sehingga mereka kurang fokus dengan materi pembelajaran yang sudah kita berikan. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Bu As. Apa penyebab rendahnya pemahaman pembelajaran HOTS? Yang kita ketahui HOTS itu kan berpikir tingkat tinggi ya. Iya. Nalarnya harus jalan nih. Penyebabnya apa sih bisa rendah pemahaman pembelajaran HOTS? Rendahnya pemahaman pembelajaran HOTS itu kalau menurut saya karena anak-anak kurang memahami bacaan, kurang memahami soal. Intinya mereka itu kurang banyak membaca. Kalau murid saya sendiri itu males untuk membaca. Pasti kalau udah males, ya pasti soal juga mereka kurang paham. Akhirnya menjawab juga nggak nyambung, terus jawaban kemana-mana, ngawur lah gitu loh. Ya seperti itu. Kualitasnya jadi kurang bagus ya. Banyak saya alami gitu. Ini apa? Pertanyaannya apa? Kok jawabannya apa? Gitu. Sampai kita ketawa ya jawabannya Ya, apa? pokoknya kita kalau koreksi hebat deh pokoknya. Kita bisa tersenyum walaupun misalnya nilainya jelek. Iya benar, suka dukanya kita. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebutkan faktor yang menyebabkan minat membaca siswa rendah, menurut Bu As. Faktor penyebab minat membaca siswa rendah itu yang pertama itu dari faktor teknologi, walaupun ada dampak positif, tapi ternyata Lebih untuk banyak anak-anak di bawah usia 12 tahun ya, Iya. itu mungkin banyaknya itu dampak negatif. Oh, paling banyak negatif. Jadi karena mereka kan belum tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. Mereka maunya senang-senangnya mereka aja. Jadi mereka lebih senang menggunakan teknologi untuk medsos, untuk game, sehingga mereka untuk membaca buku, untuk mungkin di HP juga mereka bisa ya, sebenarnya bisa membaca. Tapi selama ini apakah yang dibaca itu atau yang dibuka di HP itu adalah buku e-modul gitu, tapi kan enggak. Kalau yang saya lihat ya, bawa HP, terus kalau sudah selesai belajar dibuka HP-nya, apa yang kamu lakukan? Main game gitu. Sampai di sini di Selasa yang dibuka ya game gitu. Nggak pernah saya melihat anak itu membuka modul atau pembelajaran. Nah, kemudian juga
Selain itu, selain games, itu sekarang mudahnya anak mengakses jawaban secara instan. Dari mana? Dari Google. Sehingga mereka malas membaca buku paket deh. Udah dikasih buku paket. Ada pelajaran, kemudian ada teks, kemudian ada pertanyaan. Gak jauh pertanyaan itu dari teks. Jawaban semua ada di teks, ada di buku. Bukan dengan kalimat Tapi jawaban anak itu tidak sesuai. Ya kalau misalnya masih bisa kita jawab itu, oh ini benar walaupun mungkin tidak sesuai teks ya. Misalnya berdasarkan logika anak, itu nggak masalah. Loh ini tadinya udah nggak dibaca teksnya, kemudian juga jawabannya itu bukan yang berdasarkan hasil nalar atau logika mereka. Seenaknya mereka mengisi. Berarti intinya mereka nggak baca dulu sebelum mengerjakan jawabannya. Oh iya, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Bu As, sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar dalam berhitung. Oh yang kita ketahui kan pas SD nih, jenjang SD kan biasanya matematika nih. Faktor apa sih yang menyebabkan kesulitan belajar dalam berhitung? Kalau tadi tentang literasi, kalau ini mungkin tentang numerasi. Kalau numerasi itu yang penting anak itu paham dan mereka itu konsepnya itu tahu. Konsep misalnya luas, mereka konsep luas dengan keliling mereka nggak ngerti. Mereka ketukar antara konsep keliling itu kan yang kita hitung adalah kelilingnya, kita jumlahkan. Tapi mereka ketukar sama konsep luas. Nah, jadi penyebabnya adalah konsep. Mereka belum memahami konsep tentang suatu permasalahan dalam soal matematika. Gitu. Selain itu juga ya, karena tadi banyaknya mungkin dampak dari pandemi itu guru tidak mengajarkan secara langsung pada siswa, sehingga ketika mereka belajar di rumah atau PJJ itu kita tidak tahu apakah mereka benar-benar berhitung ataukah mereka menggunakan alat bantu. Sehingga ketika anak-anak itu masuk sekolah tatap muka, ditanyalah berapa dikali misal 5 dikali 4, mereka harus berhitung dulu dengan tangan. Padahal kalau dulu ya ingat saya sekolah ya, SD itu kelas 3 itu udah hafal gitu. Kalau enggak nanti gitu kan. Kalau sekarang kelas 6 gimana Pak? Ngelus dada? Sedih rasanya. Nanti kamu kalau misalnya di SMP ditanya kamu dari SD berapa, aduh nanti saya malu sebagai gurunya. Nah itu jadi mereka malasnya itu berlatih di rumah. Mereka malas berlatih di rumah, malas untuk menghafal, malas untuk membaca, malas untuk berlatih. Itu kesulitan, bukan kesulitan ya, kesulitan kita sebagai guru untuk memotivasi mereka. Saat ini tuh saya rasa dari situ tiga itu tuh yang dominan ketika anak-anak itu kurang bisa literasi, kurang bisa numerasi. Gitu. Oke, baik. Udah itu aja Bu As. Terima kasih. Maaf cuma segitu yang bisa saya bantu ya Bu. Oke, terima kasih wawancara saya pada sore hari ini. Telah menyempatkan waktunya ya Bu As, sehat selalu bersama keluarga. Demikian wawancara pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.